Baik, salam kasih bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Di kesempatan ini kita akan membahas satu materi kuliah yang mungkin cukup unik karena yang akan kita bahas yaitu metode atau konsep pelayanan di dalam kehidupan anak-anak, sehingga materi kuliah ini kita namakan pelayanan anak. Biasanya fokus pelayanan kita kepada orang dewasa. Tetapi kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana konsep melayani anak dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam pelayanan anak ada latar belakang dengan beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, tujuan pelayanan anak. Yang pertama yaitu memperhatikan perintah Allah di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sehingga kita boleh mendapat satu pemahaman bahwa pelayanan anak tidak lain adalah bagian dari perintah Allah. Jadi yang pertama, tujuan pelayanan anak tidak lain pertama yaitu menanggapi perintah Allah atau melakukan perintah Allah yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang kedua, Allah memberi konsep pelayanan ini karena kita harus punya satu pengetahuan bahwa apa yang difirmankan Tuhan Yesus tentang keselamatan itu bukan hanya saja dimiliki oleh orang dewasa, tetapi harus juga kepada seorang anak. Jadi tujuan yang kedua bahwa anak juga membutuhkan juru selamat. Itu di Yohanes 3 ayat 16 kita tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya peroleh hidup yang kekal. Nah, tidak dikatakan atau dibatasi bahwa orang percaya ini cuma khusus kepada orang dewasa, tapi semua orang, setiap orang. Di dalamnya juga tercakup adalah anak-anak. Nah, dengan demikian bahwa tujuan yang kedua untuk pelayanan anak adalah bahwa dengan memperhatikan anak juga membutuhkan juru selamat. Yohanes 3:16, begitupun dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Yang ketiga, bahwa dengan pelayanan anak ini akan membawa anak memiliki dampak positif, dampak yang baik sekali demi perkembangannya, sehingga dia seperti contohnya Timotius nantinya memiliki satu masa depan ya yang memang terkonsep menjadi seorang anak Tuhan atau orang yang takut akan Allah. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam latar belakang dari pelayanan anak ini juga ada aspek yang namanya visi. Ada visi di sana. Visinya dirumuskan seperti yang kita lihat dalam slide, 1 tambah 1 kali 1. Artinya bahwa dengan seorang anak kita bagikan konsep bagi dia, kita layani kepada seorang anak ini, maka anak ini dengan kemampuan
sosialnya sebagai seorang anak yang lebih mudah bergaul dengan orang lain, lebih gampang membangun hubungan baik dengan teman sesamanya, dia akan membawa satu anak lagi di kurun 1 tahun. Jadi 1+1 × 1 ya. Jadi diharapkan dalam setahun dia boleh menambah 1 orang temannya untuk hidup takut kepada Tuhan, untuk tahu mengenal kepada Tuhan. Walaupun sebetulnya mungkin bisa lebih, tapi kita coba rumuskan visinya bahwa seorang anak dapat membawa temannya 1 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian apa misinya? Misinya yaitu membangun anak-anak yang kuat untuk menjadi atau memiliki kekuatan rohani. Jadi dengan pelayanan anak diharapkan bahwa anak-anak yang kita bina, anak-anak yang dididik akan menjadi seorang yang memiliki kekuatan rohani yang mantap. Nah, dalam mengerjakan atau melakukan atau memulaikan semua kegiatan aktivitas pelayanan anak, ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan ya. Walau sebenarnya ada motivasi yang mesti lebih menjadi bagian kehidupan kita. Tapi kita lihat dulu ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa dalam pelayanan anak banyak kali seseorang memulai pelayanan anak karena dia menyukai anak-anak. Dalam arti kata ingin sekali bergaul dengan anak-anak ya, karena mereka lucu-lucu dan senang ya kita berada di tengah anak-anak. Yang kedua, ingin bersama-sama dengan teman-teman lain yang juga berkecimpung dalam pelayanan anak ya. Seorang yang terbiasa berteman atau para pemuda, remaja kadangkala membangun satu pelayanan khususnya di pelayanan anak. Kalau seorang temannya sudah menjadi guru sekolah minggu, kadang saling mengajak satu dengan yang lain ya. Jadi baku panggil supaya sama-sama boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam pelayanan anak. Nah, itu pun merupakan satu opsi alasan orang memulai mengadakan pelayanan anak. Apalagi yang berikut, bahwa karena pelayanan anak ini cuma berkecimpung di seputar ke dunia anak, jadi kita merasa bahwa ini hal yang cukup mudah kita lakukan ya, dibanding dengan mungkin pelayanan yang lainnya ya. Jadi kalau kepada anak-anak lebih kita gampang untuk memulainya ya. Tidak ada metode tertentu, hanya kita mulai mampu berbaur dengan anak-anak, sehingga ada yang memiliki alasan bahwa hanya pelayanan ini yang kita bisa, dibanding harus tampil di muka orang dewasa dengan segala macam gaya ataupun segala macam hal yang harus dipersiapkan ya. Kemudian ada opsi lain, alasan mengapa harus terlibat dalam pelayanan anak, bahwa pelayanan ini hanya pelayanan ini yang dapat menerima kehadiran kita. Kalau mungkin kita mau terlibat dengan yang lain, ada kalanya tidak begitu fair atau familiar dengan yang lain. Tapi kalau di pelayanan anak, saya lebih suka ya begitu. Itu bagian alasan ya kenapa harus memilih pelayanan anak. Kemudian ada lagi opsi lainnya, untuk mengisi waktu luang. Jadi daripada tidak ada yang dikerjakan, lebih baik terlibat dalam pelayanan anak. Itu pun merupakan satu bagian alasan kenapa harus dipilih pelayanan anak. Kemudian ada kalanya orang terlibat dalam pelayanan anak seperti di opsi yang ke-6 ini, bahwa ketika dia dengan tidak sengaja mengantar
anaknya atau adiknya, saudaranya, keponakannya ada mengikuti ibadah anak atau dalam kegiatan anak-anak, ya. Jadi dengan tidak sengaja dia pun tertarik untuk bersama-sama dalam kegiatan pelayanan anak. Nah, atau di opsi yang paling terakhir bahwa bisa saja dia terlibat dalam pelayanan anak karena dia menghormati Bapak Pendeta atau yang menjadi pemimpin umat, yang menyuruh. Mungkin kebetulan tidak ada guru sekolah minggu atau kekurangan tenaga pengajar pelayan anak, sehingga otomatis pimpinan gereja memberi mandat untuk mengerjakan pelayanan. Ada kalanya dalam hal demikian. Tapi semua alasan ini mungkin masih lebih baik kalau kita memiliki motivasi yang didasari dengan kebenaran firman Allah, seperti yang kita perhatikan di slide ini. Mengapa kita harus perlu melayani anak-anak? Mengapa, ya? Karena ada bagian yang kita ketahui seperti apa dalam Matius 18 ayat 5. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di Markus 9 ayat 37 lebih jelas lagi. Dia mengatakan bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambutnya, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Artinya bahwa seorang anak ini ternyata memiliki nilai yang penting di hadapan Allah. Nah, kita dibekali atau diberkati Tuhan untuk memahami ini, bahwa mengerjakan pelayanan anak atau terlibat dalam pelayanan anak karena kita memiliki dasar apa? Mengetahui bahwa anak itu ada memiliki nilai atau berharga di hadapan Allah, ya. Bayangkan kita hanya menyambut anak, Tuhan Yesus identikkan dengan kita menyambut Tuhan Yesus. Dia coba sejajarkan ini. Ini hal yang sangat penting sekali, harus kita pahami bahwa ternyata anak itu memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita punya jiwa, perasaan kita, hati kita, seantero atau bagian hidup kita ada kita ketahui bahwa milik daripada Tuhan, maka anak-anak ini pun adalah milik daripada Allah dan punya nilai tersendiri. Makanya kita dibekali untuk punya keterbebanan, untuk punya satu kerelaan diri melayani pelayanan anak. Nah, selanjutnya bahwa di mata Tuhan itu anak-anak memiliki potensi. Jadi selain dia berharga, dia pun memiliki potensi yang besar. Seperti dalam Lukas 9 ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Artinya bahwa potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu sangat berharga dan perlu digali untuk kemudian dikembangkan, sehingga kita akan mulai memiliki pemahaman bahwa ternyata Bapa di surga begitu merindukan bukan hanya pertobatan orang dewasa, melainkan pertobatan anak-anak. Dan sesuai pesannya Yesus kepada Petrus bahwa gembalakanlah domba-domba kecilku. Jadi perintah ini bukan hanya dikhususkan kepada orang dewasa, bahwa anak ini pun, seorang anak pun harus digembalakan. Nah, selanjutnya bahwa seorang anak pun Bapa inginkan kalau boleh jangan sampai terhilang.
Matius 18 ayat 12 sampai 14, supaya kita punya keterbebanan untuk melayani anak, ya, dengan dorongan, dengan hasrat semangat yang diberikan oleh Tuhan, supaya anak-anak ini terbina dan mengetahui bahwa ada jalan keselamatan, ada pertobatan, dan kemudian anak-anak ini selanjutnya bukan menjadi tidak terhilang, ya, atau tidak terbuang dari hadapan Tuhan. Yohanes 21 ayat 15, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bagian yang cukup penting bagi kita semua, bahwa kita harus punya usaha untuk dapat membawa anak-anak jangan sampai hilang dari hadapan Tuhan, dan memiliki hati untuk mengembalakan anak-anak kecil. Tuhan Yesus pun mengajar agar kita tidak menganggap rendah anak-anak. Jadi dalam situasi ini kita dapat melihat bahwa ketika anak-anak ini berharga di hadapan Tuhan karena memiliki potensi yang besar, dengan demikian kita pun dituntut Allah untuk tidak menganggap rendah anak-anak, ya. Ada contoh yang penting yang kita boleh lihat di peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana tersedianya roti dan ikan itu ketika dimakan oleh kurang lebih 5.000 orang, itu adalah bekal dari seorang anak. Jadi anak ini yang kemudian boleh dikatakan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ada kalanya kita berpikir cuma seorang anak kecil dia tidak ada berarti apa-apa. Tapi kalau kita boleh menggali potensi yang dimiliki, membawa anak-anak untuk tahu dan mengenal Tuhan, anak-anak ini yang akan menjadi berkat mulai dari keluarga sampai kepada orang banyak, ya. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu tidak lain dimulai dengan bekal seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya, mujizat dapat terjadi. Jadi dengan sendirinya peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kepada siapa saja Allah boleh pakai, kepada siapa saja Allah boleh kerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Allah punya kemampuan. Anak kecil sekalipun Allah dapat melakukan jika Allah mau. Baik, kita lihat dalam keterbebanan kita atau dalam keterlibatan kita melayani dalam pelayanan anak, ada upaya yang akan selanjutnya membuahkan hasil, ya. Karena anak-anak ini boleh dikatakan adalah calon pemimpin bangsa. So pasti bahwa teladan Alkitab menunjukkan beberapa orang yang hidup dekat kepada Allah sedari mereka anak-anak, dewasanya menjadi orang-orang atau menjadi pemimpin bagi bangsa, menjadi orang-orang yang dapat dipakai untuk membawa berkat bagi orang lain, bagi orang banyak. Contohnya siapa? Contohnya Daud, Yusuf, Samuel, bahkan yang kita sembah, yang kita puji, Yesus Kristus, ya. Selagi dia masih berinkarnasi sebagai manusia, dari kecil memiliki hidup yang taat, dan ketaatan itu membuahkan hasil yang luar biasa sehingga memberi keselamatan kepada kita semua. Nah, diharapkan kita pun akan memperhatikan hal ini, ya, bahwa ternyata perjalanan hidup seorang anak ketika sedari kecil kita bina dia, membentuk satu kehidupan rohani yang mantap, maka dia akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa, ya. Untuk di kehidupan yang ada di dewasa ini, yang saat ini kita lihat ada banyak contoh, ada hamba-hamba Tuhan yang besar dipersiapkan Tuhan sejak masa kanak-kanak, ya. Robert Liardon, kemudian Tommy Tony dan yang lain-lain itu setelah dipelajari
sejarah hidup para hamba-hamba Tuhan ini, mereka sedari kecil dibina memang dalam satu komunitas pelayanan anak yang begitu mantap, dibekali dengan kebenaran Allah sehingga tumbuh menjadi hamba-hamba Tuhan yang layak dipakai oleh Tuhan. Hati-hati untuk situasi ini, ada kalanya orang-orang berpikir bahwa kita akan menemui satu kendala atau keterbatasan dalam pergaulan. Tidak demikian. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita bina anak-anak ini untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, maka dengan sendirinya anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masa depan. Mereka akan menjadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan. Bukan nanti sebagai hamba Tuhan yang besar, tapi setidaknya di tempat di mana mereka berada menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Apakah di jajaran kepemerintahan, apakah itu di situasi manajemen perkantoran, atau dalam situasi apa saja, sebagai seorang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu maka kita tentu harus memperhatikan bahwa anak-anak ini dalam usia potensial, dalam pengembangannya, ini beberapa aspek yang harus menjadi dasar perhatian kita. Pribadinya, karakternya, kemudian tingkat intelektualnya, bakat dan minatnya, fisiknya, pengenalan akan Tuhan, pengelolaan emosi, dan pelatihan kepemimpinan, serta beberapa hal lainnya yang begitu memberi arti positif bagi anak ini dalam masa pertumbuhannya. Kalau dia terbina di beberapa aspek ini, diharapkan bahwa faktor pengembangan ini akan membuat dia menjadi seorang yang takut kepada Tuhan. Baik, ini merupakan bagian yang pertama dari pembelajaran kita, bahwa di seputar pelayanan anak kita memahami tentang apa sih yang boleh kita pelajari di seputar pelayanan anak, ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana metode atau apa metode yang akan kita pelajari untuk bisa menjadi seorang pelayan anak yang handal untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih.